Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Zahra, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sebagai moderator, Nadia Nashiwa Putri, dan Anastasia sebagai pembicara pertama, Cindy Syawalyani sebagai pembicara kedua, Ayudia sebagai pembicara ketiga, dan Azkia Nabila sebagai pembicara keempat. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yang berjudul Pengertian Ideologi. Pengertian ideologi menurut para ahli. Sastra Prateja pada 2001 menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dan menurut Sujarno pada tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubiarto pada tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok, masyarakat, atau suatu bangsa yang menjadikan pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau tujuan bangsa. Menurut Hegel dalam bukunya An Introduction to Hegel, Freedom, Truth, and History, karangan Stephen Holgate pada tahun 2005, menyatakan bahwa ideologi merupakan kebudayaan yang ada di masyarakat. Menurut Alfian dalam bukunya yang berjudul Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia pada tahun 1980, ideologi sebagai mempelajari moral tingkah laku yang dianggap benar. Dan menurut Padma Wijayano dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi pada tahun 2005, beliau berpendapat bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Selanjutnya adalah ideologi secara bahasa. Ideologi adalah kata yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Kata tersebut bersumber dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan idein, sedangkan logos artinya ilmu. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah ilmu pengertian serta dasar ide-ide atau gagasan yang memiliki sifat mutlak atau harus dicapai. Secara umum, ideologi adalah ilmu pengertian serta dasar nilai-nilai atau gagasan sebagai acuan suatu negara agar terfokus pada cita-cita dan tujuan utama negaranya. Ideologi tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu seperti sosial politik, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Karena ideologi meliputi aspek yang luas dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ideologi sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Telah dipaparkan di atas bahwa ideologi merupakan ide-ide dijadikannya landasan oleh sebuah bangsa. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya bernama Anastasia Putri. Kepada Anastasia Putri, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Anastasia dan akan menjelaskan mengenai fungsi ideologi. Ideologi sebagai struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ideologi untuk membuka wawasan dan tujuan kehidupan. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, ideologi sebagai norma dan pedoman. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan norma agar kehidupan antar masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan aman dan damai. Ideologi menganut nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, sehingga norma dapat dibentuk dengan mengembangkan ideologi sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang keempat, ideologi sebagai media menemukan jati diri. Jati diri suatu bangsa dapat diketahui melalui prinsip-prinsip yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena ideologi merupakan prinsip dan tujuan kehidupan suatu bangsa, jadi ideologi merupakan salah satu media atau sarana pencarian jati diri bangsa. Yang kelima,
Ideologi adalah kekuatan dan penyemangat yang mendorong untuk mencapai tujuan. Artinya adalah, tujuan suatu negara terletak pada ideologi negara tersebut. Maka, ideologi juga merupakan alat pengingat bangsa untuk selalu berjuang mencapai tujuannya. Yang keenam, ideologi pendidikan sebagai pembentuk karakter. Menurut Suryanto pada tahun 1991, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang tergantung di dalamnya. Selanjutnya adalah konsep ideologi. Yang pertama, Destutt de Tracy menyebutkan bahwa ideologi sebagai science of ideas. Yang kedua, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya sebagai suatu hayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Yang ketiga, Georges Lorrain menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Yang keempat, Niccolo Machiavelli menyebutkan bahwa ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Yang terakhir ada Karl Marx yang menyebarkan mengenai paham komunisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ideologi-ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi liberalisme. Liberalisme merupakan ideologi yang memiliki konsep kebebasan individual. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem perekonomian. Sistem ini menekankan peran kapital, yaitu kekayaan dalam segala jenisnya. Yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang berpegang pada kepercayaan diri manusia bahwa segala penderitaan dan kesusahan yang dialami akan menemukan jalan keluar. Yang keempat, komunisme. Komunisme memiliki prinsip bahwa semua hal adalah milik rakyat, akan tetapi dikuasai oleh negara demi kemakmuran semua rakyatnya. Ideologi ini menentang agama untuk dapat dianut oleh rakyatnya, karena menurut pandangan komunisme, agama bisa menghapuskan pemikiran rasional yang dimiliki oleh rakyat. Selanjutnya ada ideologi fasisme. Muncul sebagai tanggapan kekecewaan yang muncul dari ideologi liberalisme dan positivisme. Penganut ideologi ini merasakan belenggu ketika memiliki kebebasan. Munculnya ideologi ini tidak serta-merta karena penganutnya membenci kebebasan. Akan tetapi, mereka membenci ketidakpastian yang ada pada masyarakat saat diberikan kebebasan. Terima kasih kepada Nadia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi lanjutan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai ideologi di dunia. Ideologi yang keenam ada anarkisme, yaitu paham yang meyakini bahwa segala bentuk negara, pemerintah, lembaga-lembaga yang menggunakan kekuasaannya untuk menormalisasikan dan dianggap melakukan penindasan terhadap manusia. Oleh karena itu, fenomena yang sering terjadi di Indonesia saat ini yaitu sudah banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes ketidaksetujuan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik yang dilakukan secara aman, damai, tentram, hingga mulainya konflik. Sering terjadi tindak anarkis yang berupa kekerasan. Yang ketujuh ada ideologi konservatisme, berbeda dari paham yang lain yang menginginkan perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan ideologi konservatisme ini justru malah mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, berpikir bahwa bagaimana kita mengembangkan budaya kita, bagaimana kita melestarikan budaya kita, mengingat bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda masa era globalisasi menuju modernisasi, bahwa segala bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih, kita sudah dipermudahkan untuk mencari informasi yang kita butuhkan, dan mudahnya budaya asing yang masuk ke negara kita. Oleh karena itu, kita harus selektif bagaimana kita memilih budaya yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk negara kita. Yang terakhir ada ideologi nasionalisme, ideologi yang mempunyai suatu kekuatan pengaruh untuk menggerakkan suatu bangsa dengan tujuan persatuan dan kesatuan dalam bentuk cinta tanah air, bela negara dan bangsa. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia, seperti menggunakan produk lokal, bangga menjadi bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, pulau. Yang terakhir adalah ikut serta dalam pertahanan bela negara, yaitu kita sebagai mahasiswa harus rajin belajar,
tugas kita, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila yang berlandaskan pada kepentingan umum untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Indonesia merupakan landasan yang paling tepat karena Pancasila mengkoordinir segala kebutuhan dan cita-cita leluhur masyarakat Indonesia akan kesetaraan serta kehidupannya makmur dan berorientasi pada kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia. Pancasila memiliki unsur pendukung sehingga Pancasila dapat ditetapkan sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membuat Pancasila disahkan sebagai ideologi bangsa yaitu kelima sila sebagai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dengan kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia untuk hidup beragama. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain, menghargai karya orang lain, mengakui persamaan hak satu sama lain. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia diwujudkan dengan jiwa nasionalis kita, cinta tanah air, rela berkorban, berjiwa patriotisme. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan diwujudkannya segala bentuk masalah kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan kebiasaan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang menyukai gotong royong dan sikap saling tolong-menolong satu sama lain. Pembahasan selanjutnya merupakan topik utama dari materi yang kami bahas, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu pandangan, gagasan, ataupun konsep dengan suatu sistem yang terbuka atau tidak ada paksaan dalam bentuk apapun maupun dari pihak manapun. Ciri-ciri dari ideologi terbuka itu sendiri, yang pertama, nilai dan cita-cita dari budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun maupun dari pihak manapun. Artinya bahwa semua orang berhak mengemukakan pendapatnya, pandangannya, gagasannya, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bahwa ideologi terbuka bersifat musyawarah. Segala sesuatu, segala permasalahan harus diselesaikan secara bersama-sama atau musyawarah. Yang keempat, bahwa ideologi terbuka bersifat dinamis. Artinya ideologi ini tidak hanya bergerak dalam satu titik saja, tetapi mobile dari titik satu ke titik lainnya. Yang terakhir, bahwa ideologi menerima perubahan dari pihak luar, bahwa melihat saat ini pandangan, ideologi, gagasan, serta budaya sudah dapat diterima dari sumber manapun. Oleh karena itu, kita harus pintar dalam bersikap selektif dalam memilah maupun memilih mana yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk negara kita. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ayudia. Baik, terima kasih Cindy atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayudia. Kepada Ayudia, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide yang sudah dijelaskan oleh Cindy. Perkenalkan, nama saya Ayudia. Di sini saya akan menjelaskan dimensi ideologi terbuka. Dimensi ideologi terbuka dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dimensi realita. Dimensi realita yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalam dan bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya. Yang kedua yaitu dimensi idealisme. Dimensi idealisme yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik melalui pengalaman di dalam praktik kehidupan sehari-hari secara bersama-sama di masyarakat. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas yaitu ideologi tersebut mempunyai keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan yang tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung pada nilai-nilai dasar tersebut.
Lalu selanjutnya ada materi tentang nilai fleksibilitas dalam ideologi terbuka. Nilai fleksibilitas dalam ideologi terbuka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak. Nilai dasar bersumber dari nilai-nilai budaya dan masyarakat Indonesia sendiri, yaitu yang bersumber dan hakikat kelima sila Pancasila dan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural budaya. Hal ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada nilai instrumen. Nilai instrumen merupakan pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pada umumnya, pelaksanaan tersebut dalam wujud norma sosial atau norma hukum. Untuk selanjutnya terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan perwujudannya. Nilai instrumen ini kedudukannya lebih rendah daripada nilai dasar, tetapi dapat terwujudkan nilai umum menjadi konkret serta sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini terdapat batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan MPR, peraturan perundang-undangan, keputusan Presiden, dan sebagainya. Nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang sebenarnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang sesungguhnya menjadi bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental dapat benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, nilai praktis seperti menghormati, kerukunan, dan gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Tasya Yudia atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Askia Nabila. Kepada Askia Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Nabila Alfia Fridianti, NIM 2105413030. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor keterbukaan ideologi Pancasila. Ada 4 faktor yang mempengaruhi terbukanya ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu pembangunan nasional dan dinamika masyarakat. Yang kedua yaitu bangkrutnya ideologi tertutup. Yang ketiga yaitu pengalaman sejarah. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bermakna adanya keyakinan setiap warga kepada Tuhan yang Maha Esa dan negara berdasarkan atas ketuhanan. Dengan demikian, setiap warga negara dilarang menganut paham ateisme. Contohnya yaitu adanya kebebasan untuk memeluk agama, toleransi antarumat beragama, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta penghormatan dan sikap saling menghargai antarumat beragama. Sikap positif yang terkandung dalam sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu menghormati dan bersama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan. Selanjutnya yaitu menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna adanya prinsip persamaan harkat dan martabat manusia yang memiliki potensi kultural. Setiap warga negara Indonesia merupakan bagian dari warga negara dunia yang mengakui prinsip persamaan harkat dan martabatnya, yaitu adanya kebebasan untuk berhubungan antar individu maupun kelompok, dan
adanya hubungan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Sikap positif yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa terhadap orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antar warga negara yang memiliki keberagaman budaya, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, kebangsaan, dan cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Contohnya, memiliki rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa, memiliki kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara, menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan antar suku-suku bangsa, dan yang terakhir yaitu saling bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap positif yang bisa kita ambil dalam sila ketiga yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia, dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya pada sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna bahwa negara Republik Indonesia menganut paham demokrasi yang bersumber dari nilai kehidupan bangsa, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Perwujudan dari paham demokrasi tersebut adalah kekuasaan negara berada di tangan rakyat atau disebut dengan kedaulatan rakyat. Contohnya, memiliki sikap untuk menerima pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan secara bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menyelesaikan semua persoalan secara musyawarah. Sikap positif yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan yang terakhir mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa keadilan di segala aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual, untuk semua rakyat Indonesia. Contohnya, memiliki sikap berlaku adil kepada setiap individu dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dermawan kepada sesama, hidup hemat dan suka bekerja keras, tidak mengorbankan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Sikap positif yang terkandung dalam sila kelima yaitu yang pertama, kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Yang ketujuh, rela bekerja keras. Dan yang terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa keadilan di segala aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual untuk semua rakyat Indonesia. Contohnya yaitu memiliki sikap berlaku adil kepada setiap individu dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dermawan kepada sesama, hidup hemat dan suka bekerja keras, tidak mengorbankan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Sikap positif yang terkandung dalam sila kelima yaitu kekeluargaan dan gotong royong, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya yaitu materi terakhir dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Sebagai ideologi dalam Pancasila sangat terbuka, sehingga memberikan keleluasaan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan konsep-konsep dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengubah nilai-nilai dasar. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia dan penyelenggara negara Republik Indonesia wajib memiliki sikap positif demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada era reformasi ini, ideologi Pancasila diterima sebagai ideologi terbuka, tetapi kadangkala nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dari seluruh kebudayaan masyarakat Indonesia sering ditinggalkan. Nilai-nilai Pancasila akan terasa keberadaannya jika ditampilkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan. Contoh implementasi nilai Pancasila pada lingkungan keluarga yaitu yang pertama, membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga lain. Yang kedua, menghargai keberadaan pembantu rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu beribadah tepat pada waktunya. Contoh pada lingkungan sekolah yaitu yang pertama, menghargai hasil karya teman. Yang kedua, tidak berbuat curang ketika ulangan. Dan yang ketiga, terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lainnya. Contoh pada lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, bersedia menerima masukan dari orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, contoh implementasi pada lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, bersikap selektif terhadap budaya asing. Dan yang ketiga, berbuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nadia sebagai moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.